bagaimana software diinstal dalam pikiran bawah sadar. Video sebelum ini adalah menjelaskan bagaimana software terpasang karena lingkungan, karena orang tua. Dan ada baiknya saya berikan satu contoh lagi bagaimana pikiran itu diinstal. Mengapa penting saya memberikan penjelasan yang banyak ini dan panjang ini? Karena apapun yang bisa dipasang bisa dibongkar. Jadi ketika Anda merasa installmentnya jelek, Anda ubah. Kalau Anda merasa tidak ada softwarenya, maka ada baiknya kita pasang softwarenya sesuai apa yang Anda butuhkan. Cara pasang orang tua ke anak kita beri contoh dalam ilustrasi. Saya tanya kepada sahabat semua yang wanita sekarang. Anda punya anakkah berusia 6 bulanan atau Anda punya anak sudah besar pasti tahu sewaktu sang bayi masih berusia 6 bulanan. Atau bagi yang belum punya anak, pernah tahu anak usia 6 bulanan, keponakan atau sepupu. Bisakah anak tersebut berbicara? Maka kita semua akan menjawab bayi tersebut belum bisa berbicara. Komunikasi verbal bayi tersebut adalah menangis, diam, tersenyum, atau tertawa. Suatu ketika bayi tersebut menangis kejar dengan keras dan lama, maka pertanyaannya adalah apa yang dilakukan oleh orang tuanya? Ada banyak jawaban atas pertanyaan ini. Mulai dari diganti popok, diajak bermain, dikasih nenen, dan lain sebagainya. Dan disinilah pertama kali database mulai dimasukkan oleh orang tuanya. Di Indonesia, dalam catatan aplikasi psikologi, anak bayi yang menangis oleh orang tuanya 80% pasti dinenenin atau dikasih susu. Sementara di Jepang, di Amerika, di beberapa negara Afrika, di Eropa budayanya lain lagi. Karena merasa sudah dilihat tidak pipis, belum waktunya makan, tidak ada masalah fisik yang berarti, aman dalam box, banyak orang tua hanya memainkan dan mengajak komunikasi sang bayi. Bayi pun begitu tidak diam diteruskan mainnya atau malah terus diajak berbicara. Inilah yang kemudian hari di Indonesia banyak anak yang menggunakan tangisan sebagai senjata mempengaruhi orang tuanya. Karena tidak dibiasakannya bernegosiasi, dibiasakan dituruti keinginan anak. Sehingga menjadi demanding anak tersebut, menjadi sangat banyak maunya anak tersebut. Ada lagi yang harus diperhatikan, ada software lain yang dipasang oleh orang tua pada sang anak dengan ngegampangin, dengan nenenin tadi. Pertanyaan, mengapa bayi tadi menangis? Kita bahas satu persatu kemungkinannya. Karena lapar, karena kepanasan, karena kedinginan, karena pipis, tidak nyaman, kesepian, atau mau main, dan lain sebagainya. Intinya karena komunikasi belum banyak, vocabulary-nya masih belum banyak, maka pilihan dia adalah menangis. Sekali lagi, menangis karena ada masalah. Ini kita kunci dulu dengan satu huruf kapital. Ada masalah. Disinilah software orang tua pasang di anak dalam bahasa pemrograman, kalau diibaratkan otak manusia adalah komputer. Di mana orang tua tadi 80% nenenin anak tersebut terlepas dari masalahnya apa yang terjadi. Pukul rata saja. Inilah program yang dipasang oleh orang tuanya. Nah, kalau ada masalah dalam hidupmu, masukkan sesuatu ke mulutmu. Software ini dipasang pada pikiran bawah sadar sang anak sampai dewasa. Di mana setiap ada masalah dalam kehidupannya, mulailah dia memasukkan sesuatu ke mulutnya. Baik itu makanan, minuman, merokok, gigit jari, gigit pensil, apapun masuk ke mulut untuk tenang. Seperti nenenan sang ibu. Tidak heran masalah memasukkan ke mulut tadi makanan yang terbanyak. Dan membuat populasi Indonesia di atas 30% adalah overweight masalah terbanyaknya. Jadi ada juga mereka jadi karena ketergantungan minum atau alkohol dan lain sebagainya. Sekarang sahabat sudah mulai paham bagaimana pikiran bawah sadar dipasang dalam otak manusia.